Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini adalah materi kelas 11 tentang laju reaksi. Yang pertama, konsep laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk dalam satuan waktu. Dalam persamaan reaksi, ada zat yang di sebelah kiri yang kita kenal dengan reaktan, yaitu zat yang akan bereaksi atau yang direaksikan. Kemudian ada zat yang di sebelah kanan yang kita sebut dengan hasil reaksi atau produk. Maka konsep laju reaksinya adalah V sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Di mana lambang-lambang ini yang pertama adalah V, yaitu lambang dari laju reaksi. Kemudian T adalah waktu dalam sekon atau detik. Kemudian ada kurung perawal, itu lambang dari konsentrasi. Konsentrasi dalam molar. Jadi konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk. Supaya lebih mudah, langsung saja kita lihat contoh soal. 1. Dalam ruang yang volumenya 5 liter berlangsung reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2. Menurut persamaan reaksi, N2O4 terurai menjadi 2NO2. Jika mula-mula 10 mol N2O4 dan dalam waktu 20 sekon N2O4 tersisa 8 mol, tentukan laju reaksi berkurangnya N2O4 dan laju reaksi bertambahnya NO2. Penyelesaiannya, yang pertama, kita uraikan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, volume larutan 5 liter. Kemudian mol dari N2O4 mula-mula 10 mol. Kemudian setelah bereaksi ternyata masih bersisa N2O4-nya sebanyak 8 mol. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Maka berapakah V atau laju berkurangnya N2O4 dan berapa V atau laju bertambahnya NO2 akan kita lihat pada penyelesaian berikut. Yang pertama kita lakukan adalah membuat data penguraian N2O4 yang terurai menjadi 2NO2. Mula-mula N2O4 direaksikan sebanyak 10 mol. Ternyata setelah terjadi reaksi masih bersisa N2O4 sebanyak 8 mol. Berarti N2O4 yang bereaksi adalah 2 mol. Menurut perbandingan koefisiennya, di mana perbandingan koefisien N2O4 dengan 2NO2 adalah 1:2. Maka jika jumlah mol N2O4 adalah 2 mol yang bereaksi, maka jumlah mol NO2 yang terbentuk adalah 4 mol. Untuk memudahkan kita menghitung laju dari N2O4 dan laju NO2, kita hitung dulu konsentrasi masing-masing zat, di mana konsentrasi dari N2O4 adalah jumlah mol yang bereaksi per volume larutan, di mana tadi volume larutan adalah 5, maka 2/5 sama dengan 0,4 molar. Kemudian menghitung konsentrasi dari NO2 yang terbentuk, berarti konsentrasi NO2 sama dengan 4/5 karena volumenya sama, yaitu 5, sama dengan 0,8 molar. Kemudian konsentrasi ini kita bagikanlah dengan waktunya. Itulah laju reaksinya sebagai berikut. A.
VN2O4 adalah berkurangnya, berarti tanda negatif, berkurangnya konsentrasi N2O4 per satuan waktu, di mana tadi konsentrasi N2O4 yang sudah kita hitung adalah 0,4, waktunya adalah 20 sekon, berarti 0,4 dibagi 20 sama dengan 0,02 molar per sekon. Berarti laju dari N2O4 adalah berkurang sebesar 0,02 molar per sekon. Kemudian untuk yang B, yaitu laju bertambahnya konsentrasi daripada NO2 per satuan waktu, di mana tadi konsentrasi NO2 adalah sebesar 0,8 molar dan waktunya 20 sekon. Maka VNO2 sama dengan adalah 0,04 molar per sekon. Contoh kedua, dalam ruang yang bervolume 2 liter, 1 mol gas NH3 terurai menjadi gas N2 dan gas H2 menurut reaksi 2 NH3 terurai menjadi N2 ditambah 3 H2. Setelah 10 detik, ternyata gas NH3 yang tersisa dalam ruang tersebut 0,6 mol. Tentukanlah laju reaksi. Sama halnya dengan soal nomor 1 tadi, kita buat dulu data penguraiannya, di mana tadi mula-mula NH3 yang direaksikan itu sebanyak 1 mol. Ternyata setelah terjadi reaksi, NH3 ini bersisa sebanyak 0,6 mol. 0,6 mol. Tentunya yang bereaksi adalah 0,4 mol. Sesuai perbandingan koefisien NH3 banding N2 banding H2 adalah 2 banding 1 banding 3. Maka jika NH3 ini yang bereaksi 0,4, berarti 2 banding 1 sama dengan 0,4 banding 0,2. Kemudian 2 banding 3 berarti 0,4 banding 0,6. Maka kita perolehlah bahwa yang bereaksi dan yang terbentuk NH3 0,4 mol, N2 0,2 mol, dan H2 0,6 mol. Dan mol masing-masing ini kita rubahlah nanti menjadi molar, ya, di mana nanti molar itu adalah mol dibagi volumenya, dan setelah kita bagi nanti dengan volume, kita bagi dengan waktunya, itulah lajunya. Maka kita rubahlah mol masing-masing zat ini menjadi molar, di mana konsentrasi dari NH3 adalah sama dengan jumlah mol yang bereaksi 0,4 dibagi dengan volume larutan, sama dengan 0,2 molar. Kemudian konsentrasi dari N2 sama dengan mol 0,2 dibagi volume 2 liter sama dengan 0,1. Kemudian konsentrasi dari H2 0,6 dibagi 2 sama dengan 0,3 molar. Kemudian masing-masing molarnya ini kita tentukanlah menjadi lajunya, yaitu dibagi dengan waktu dalam detik. Maka V dari NH3 sama dengan negatif 0,2 per 10 karena berkurangnya konsentrasi reaktannya, sama dengan negatif 0,02 molar per sekon. Kemudian konsentrasi N2 adalah 0,1 molar, maka V dari N2 sama dengan 0,1 per 10, tanda kutip berarti bertambahnya produknya sama dengan 0,01 molar per sekon. Kemudian konsentrasi H2 tadi 0,3, maka laju dari H2-nya 0,3 per 10 detik sama dengan 0,03 molar per sekon.
Baiklah, demikianlah cara menentukan laju reaktan dan laju produk di dalam konsep laju reaksi. Materi selanjutnya nanti di video pembelajaran berikutnya adalah persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.